status saya sebagai penganut Kristiani. Saya melihat Pak Anies itu adalah seorang pemimpin yang sekali lagi kesan pribadi saya yang memahami ajaran Kristiani, Katolik, Anies itu adalah tipe kepemimpinan yang hampir. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Satu persatu juga banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ini datang dari cerita dari orang Kristen begitu ya, yang kemudian waras mendukung Anies Baswedan ya. Ini orang Muslim bersatu pilih Anies Baswedan. Halo, apa kabar orang Islam yang belum waras? Katanya begitu. Ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ya bayangkan, dari cerita-cerita orang Kristen ini sangat kagum sekali kepada Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan, ini punya potensi yang sangat luar biasa loh begitu kan. Dari cerita-cerita ini begitu kan ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra ya. Kok bisa begitu kan ya? Ada orang non-muslim begitu kan yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Karena dalam cerita itu menganggap bahwa wah, ini Pak Anies kok memimpin yang sangat luar biasa. Baru kali ini saya melihat bahwa pemimpin dari kalangan Islam ya, dari kalangan Islam yang kemudian rasanya begitu kan, kesetaraan bagi kaum non-Islam begitu kan ya. Ya di situ memberikan sama begitu kan ya, baik non muslim saudara-saudara kita begitu kan ya, itu sama mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya memberikan kesetaraan ya, kata dalam berita ini begitu kan, dalam cerita ini begitu. Bahkan ada yang mengatakan orang Islam yang waras tentu pilih Pak Anies Baswedan ya. Agama lain saja mengakui kalau Pak Anies itu cerdas ya. Pak Anies memang mantap. Terima kasih Pak sudah mewakili perasaan saya soal Pak Anies ya. Makanya saya nggak salah pilih Pak Anies Baswedan ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini ternyata menjadi magnet kepada saudara-saudara kita ya, baik orang Islam, non-muslim dan sebagainya begitu kan. Itu sudah menjadi magnet luar biasa. Karena apa? Karena kenyataan apa yang dilakukan Anies Baswedan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh saudara-saudara kita begitu kan. Itu kan begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi dalam berita-berita ini saya kutip begitu kan ya, ceritanya Pak Anies Baswedan itu orang cerdas begitu kan. Orang luar biasa di situ begitu. Benar-benar pemimpin mengayomi di situ begitu. Katanya begitu ya. Bahkan ya Anies Gus Imin menang ya. Bahkan Anies top Marco top ya begitu. Pak Anies merangkul semua golongan umat beragama, suku dan adat dan budaya. Bismillah Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia. Yaitu ya menurut Anda semoga kejadian 2017 DKI enggak terulang kembali katanya begitu ya. Orang Islam yang waras pilih Anies lah Baswedan. Ya banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi dalam komentar-komentar netizen tadi mengatakan bahwa wah ini Anies Baswedan sangat luar biasa loh begitu kan. Ini pemimpin yang seharusnya pemimpin seperti itu. Punya karakter yang integritas. Punya karakter bagaimana masyarakat bisa menyatukan di situ begitu kan. Punya karakter kepada masyarakat pro di situ begitu kan ya. Bagaimana sekarang ini. Coba lihat rezim-rezim hari ini begitu kan. Soal rempang begitu kan. Soal wadah, soal berbagai problem-problem besar begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya solusi paling terbaik kalau menurut saya pribadi adalah berikanlah kesempatan kepada Anies Baswedan di situ untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Kalau sudah memberikan kesempatan, kan kita yang tahu begitu kan ya, bagaimana karakter Anies Baswedan sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sangat luar biasa loh begitu, fantastis yang sangat luar biasa begitu kan. Bahkan cerita-cerita ini banyak yang mengangkat sebenarnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa non-muslim juga ternyata begitu ya, memberikan aspirasi, memberikan apresiasi begitu kan kepada Anies Baswedan di situ begitu. Jadi sangat luar biasa lah begitu kan. Sayang ya kalau tidak memilih Anies Baswedan kalau menurut saya pribadi ya.
Alhamdulillah, semoga ya semua agama mendukung Pak Anies, sosok pemimpin yang ulet begitu kan, siap mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bismillah, Anies Baswedan Presiden RI di 2024 untuk Indonesia. Amin, amin, amin katanya begitu ya. Bahkan ada candaan ini begitu ya. Kalau dulu amin itu adalah doa, kalau sekarang amin itu jadi calon presiden katanya. Jadi candaan-candaan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi artinya apa? Mari kita barisan ya, bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju kesejahteraan yang ada begitu kan. Karena saya lihat bahwa dari pemimpin tiga ini ya tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Tapi kalau saya pribadi ya lebih bergandengan tangan untuk bersama-sama menekan Anies Baswedan di situ begitu. Kalau menurut saya begitu. Terserah teman-teman mau pilihan yang lain, terserah. Tapi pada intinya jangan sampai begitu kan 5 tahun begitu kan ya yang itu aja begitu. Mungkin ini sudah dirasakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia begitu kan. Tapi masa tidak ada perubahan itu aja kok begitu kan ya. Lihat saja program dari Gibran ya, jualan kartu sana sini begitu kan. Bahkan ya komentar-komentaran banyak sekali begitu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Anies Baswedan RI, salam perubahan ya. Salut buat Pak Anies, salut ya. Saya orang yang ngawaras makanya pilih Anies Baswedan. Betul, senyum Pak Anies menyejukkan, yang panas jadi dingin. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Semoga semua umat di Indonesia sadar akal bakal pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Nggak salah itu ada di Pak Anies Baswedan ya. Maka di sinilah banyak yang memahami bahwa Anies Baswedan karakternya sangat luar biasa di situ begitu kan. Dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa karakter Anies Baswedan itu memang karakter yang sangat luar biasa ya. Yang bukan agama Islam aja kagum ya kepada Pak Anies ya, apalagi ya yang saudara-saudara kita, Islam kita katanya begitu. Kita harus menghargai semua agama, saling menghargai, saling menyayangi ya. Ini komentar-komentar netizen. Wow. Tenang, aku ada di sini. Tenang, aku ada di sini Pak Anies. Kami bersatu untuk memenangkanmu tanpa mendampingi ya, tanpa memandang agamamu apa sukumu. Wow, luar biasa. Dari belalang kupu-kupu. Ini komentar-komentar sangat pedas begitu kan. Bagaimana jadinya kalau cerita-cerita ini lalu kemudian begitu didengarkan oleh pendukung-pendukung Pak Ganjar, pendukung-pendukung Pak Prabowo, pasti ya kepanasan mereka begitu kan. Kok bisa ya orang-orang Muslim lalu kemudian bisa mendukung Anies Baswedan? Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Maka konten selama ini yang saya ambil bahwa cerita-cerita mereka begitu baik dari non-Muslim dan sebagainya saya angkat sebagai motivasi begitu kan ya bagi teman-teman dimanapun kita berada begitu. Maka kalau saudara-saudara kita sudah mendukung Anies Baswedan sebagai umat Islam, masa enggak? Kan begitu logikanya begitu kan. Ini punya peran penting loh begitu kan ya. Bahkan ya di sini begitu kan ya disebutkan amin ya, gaungkan perubahan, lepaskan negeri ini dari oligarki dan kepemimpinan monarki sangat berbahaya di era demokrasi ya. Ya sudahlah, yang berani jujur dan mau menggunakan akal sehat pasti ya di 2024 pilih Anies Baswedan Rasid ya, Anies Baswedan Rasid ya. Anies Rasid Baswedan, maaf ya, Presiden RI. Bahkan terima kasih Bapak, semoga beragama begitu kan, beragama kita damai dan tentram Anies Baswedan ya. Mari kita sama-sama dukung Pak Anies Baswedan agar tidak lagi terjadi adu domba antara umat. Walau kita berbeda akidah ya, namun hakikat kita bersaudara sesama anak bangsa ya. Betul sekali, pemimpin yang memberikan kesejukan dan perdamaian untuk semua rakyat. Bahkan lawan meskipun mengakui ya aura pemimpin Bapak Anies Baswedan ya. Inilah cerita-cerita dari ya saudara-saudara kita non-Muslim di situ begitu kan, yang mendukung Anies Baswedan tanpa ya melihat karakter Anies Baswedan seperti apa dan sebagainya. Tapi yang dilihat itu adalah prestasi mereka begitu. Karena pada hakikatnya sekarang itu kan banyak itu sebenarnya begitu kan ya, dalam artian bahwa kenapa masyarakat itu bisa dipecah belah begitu? Karena akibat kepentingan mereka begitu. Yang sana punya kepentingan besar, yang sini punya kepentingan besar begitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ambisi kekuasaan yang terjadi begitu ya. Jadi artinya kalau ambisi kekuasaan pasti punya kepentingan besar. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.